Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Untuk isu kali ini, saya akan berbicara tentang dua orang netizen, satu dalam negeri, satu dari Inggris, ya, yang membuat postingan menghebohkan dalam pengertian yang negatif karena dianggap menghina. Yang pertama adalah penghinaan terhadap ibu negara, dan yang kedua terkait pakaian khas Indonesia yaitu batik. Ya. Yang pertama seperti yang kita tonton atau kita baca dari berbagai sumber, ya, seorang netizen dengan akun Profil Jati, ya, membuat satu unggahan, ya, foto ibu negara Iriana Wahid yang bergandengan tangan dengan ibu negara Korea Selatan dengan caption yang dianggap para warga jaringan netizen sebagai sebuah penghinaan karena ungkapannya itu ya merupakan dialog seolah-olah antara majikan dengan pembantu, ya, dengan ungkapan, "Bi, tolong buatkan minuman untuk tamu kita." Lalu yang dianggap bibinya menjawab, "Baik, Nyonya." Nah, tentu saja hal itu kemudian dianggap sebagai penghinaan terhadap sosok ibu negara, ya, di mana para netizen menganggap postingan itu merendahkan, ya, seolah-olah ibu negara itu seorang pembantu, lalu ibu negara Korsel adalah majikan. Nah, yang anehnya ketika banyak kritik ditujukan kepada si pemilik akun, dia beranggapan, ya, sebelum kemudian menghapus, dia berdalih mengatakan bahwa orang-orang salah paham, ya, terhadap postingan saya, kira-kira begitu, ya. Dianggapnya saya merendahkan pada orang yang digambar itu. Nah, apa dalih yang diungkapkan oleh si pemilik akun ini sangat-sangat tidak masuk akal. Bahasa lainnya ngeles. Karena bagaimana mungkin orang tidak beranggapan begitu? Ya, karena antara caption dengan gambar kan pasti ada hubungannya. Ya, kalau captionnya ada di gambar itu, artinya ya caption itu ya ditujukan kepada yang ada di gambar. Ya, jadi jawaban si pemilik akun, "Saya menganggap merendahkan orang yang ada di gambar itu kan tidak masuk akal." Ya udah pasti, ya, kalau ini sebuah gambar lalu di bawahnya ada caption, maka caption itu ya menjelaskan si gambar. Kan nggak mungkin misalnya ada sebuah gambar, ya, katakanlah gambar seseorang, ya, sebut saja bagi para penonton bola Messi lah, gambar Messi gitu, ya, lalu captionnya ditujukan kepada Ronaldo misalnya, kan salah alamat, kan tidak mungkin. Ya, kalau gambarnya Messi, captionnya pasti ditujukan atau terkait dengan Messi, gitu kan. Maka aneh juga jawaban dari yang akun Profil Jati ini, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah warga Inggris yang membuat postingan dianggap menghina batik, ya. Ini akun namanya Mahyartusi, ya, Mahyartusi, ya. Memang dia sudah minta maaf, tapi sebelum minta maaf dia juga punya dalih dengan, menurut saya dalihnya juga sama-sama nggak logis juga. Dia mengatakan seperti dia ungkap, ya, di Twitternya bahwa saya ini kritikus politik, gitu. Jadi saya akan mengkritik siapapun, ya, politisi yang memakai pakaian apapun, ya, yang berhubungan dengan daerah tertentu. Tapi ini kan ngeles yang tidak memahami konteks, gitu, ya. Kalau dia paham tentang konteks, ketika tamu-tamu undangan di KTT G20 menggunakan batik yang notabene pakaian khas tuan rumah, itu kan konteksnya menghormati tuan rumah, ya kan? Tidak ada konteks misalnya sebagai politisasi apa, tidak. Karena semua pemimpin negara di situ menggunakan batik, dan semuanya adalah merupakan ungkapan hormat, gitu, apresiasi kepada tuan rumah yang menyediakan pakaian itu. Saya kira ini juga bisa berlaku di negara manapun. Ketika ada negara tuan rumah dia punya pakaian khas misalnya, lalu kepala-kepala negara dari negara-negara yang lain datang menggunakan pakaian yang khas negara itu.
Dan itu sesuatu yang biasa, sesuatu sebagai sebuah penghormatan, nggak bisa dianggap sebagai politisasi dalam rangka apa gitu ya. Nah karena itu terkait dua postingan di digital ini ya, kita perlu ngambil pelajaran ya, bahwa ketika kita memposting sesuatu di dunia digital, kita harus pertimbangkan matang-matang apakah postingan kita itu mengandung penghinaan atau misalnya upaya merendahkan orang lain atau tidak. Kita pertimbangkan, jangan asal posting gitu. Karena apa? Karena jejak digital itu selamanya ya. Mungkin bisa dihapus, tapi orang sudah meng-capture, udah men-screenshot dan lain sebagainya. Kayak yang tadi Koprofil Jati itu, dia sudah menghapus, tapi orang sudah me-retweet, sudah screenshot, udah menyebar di mana-mana, dan itu akan menjadi jejak digital yang buruk sampai selamanya. Itu, maka berhati-hatilah di dunia digital, memposting sesuatu itu pasti akan ada dampak ke depannya, dan itulah kejamnya jejak digital. Maka kalau kita memposting sesuatu yang buruk, akan selamanya terekam, tercatat, dan itu akan menjadi bumerang. Suatu hari nanti akan menjadi bumerang bagi orang itu. Ya, maka betul kata orang bijak terkait dengan postingan di dunia digital ya. Jangan asal posting. Jangan prinsip begini. Jangan yang penting posting, tapi postinglah yang penting-penting. Ya, ulangi lagi ya. Jangan yang penting posting, tapi postinglah yang penting-penting. Nah itu kira-kira pelajaran dari kasus dua orang yang aktif di dunia digital ya. Mudah-mudahan kita tidak terjebak atau kita tidak terlibat dalam hal-hal semacam itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.